Oke, saudara sekalian, ada dua asumsi yang diberikan oleh Dr. Jonathan Purnomo untuk mempertahankan terjemahan yang sudah dia kerjakan, dan dia ingin menarik minat jemaat Tuhan agar percaya kepada dia. Dua asumsi mendasar itu apa? Pertama, dia mengatakan bahwa teks Bizantin itu dikanonkan di Konsili Hippo dan Kartago pada abad yang keempat. Lalu yang kedua, bahwa teks Bizantin itu mencerminkan autograf yang tanpa salah. Jadi semua terjemahan di luar Bizantin itu salah semua, katanya dia. Ada 6.000-an kesalahan, 6.500-an kesalahan, maksud terjemahan lain ya. Dua asumsi ini terus dia pertahankan, saya lihat sampai sekarang, secara ngotot dan membabi buta. Kenapa saya mengatakan ngotot dan membabi buta? Karena dia tidak punya data sama sekali untuk mendukung posisinya itu. Tidak ada sumber rujukan yang dia berikan, yang dia rujuk. Nah, kami sudah menjawab ya. Saya bersama teman-teman sudah memberikan jawaban terhadap dua asumsi itu. Tidak benar karena berlawanan dengan data historis. Sudah diberikan rujukan sumber-sumber literatur yang kami pakai, dan seharusnya Jonathan Purnomo itu menyadari kesalahannya. Tapi, kalau sudah melihat ya, lucunya, yang bersangkutan itu tetap ngotot, pantang menyerah, dan terus melawan. Lalu di video terbarunya, Jonathan Purnomo berusaha mempertahankan asumsinya itu, asumsi kosongnya itu, dengan mengatakan bahwa 100 tahun sebelum Sinaiticus muncul, Origen ya, salah satu bapak gereja itu sudah menggunakan teks Bizantin, katanya. Sudah menggunakan teks Bizantin. Nah, coba kita dengarkan dulu asumsinya ini ya. Ayo kita nonton bersama. Itu anak yang pertama itu awalnya tidak mau, tapi kemudian melakukannya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi teks Bizantin itu bukan teks yang baru muncul, bukan teks yang masih muda, bukan teks yang disesuaikan. Itu tuduhan yang tidak mendasar itu, Bapak-Ibu sekalian. Jujur, saya sebetulnya agak sedih. Beberapa hari yang lalu tuh saya mendengarkan Dr. Anwar Chen itu sempat bicara begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dia sempat mengatakan bahwa teks Bizantin itu teks yang masih muda. Terus teks ini sudah disesuaikan. Kira-kira bahasanya begitu ya. Nah, jadi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau disesuaikan, kenapa sebelum Sinaiticus ada? 100 tahun sebelum Sinaiticus ada, Origen itu sudah mengutip dan ini saya berikan. Baca tuh bukunya Origen itu ya. Commentarion isto Katamateon Evangelion. Anda baca itu 100 tahun sebelum ini sudah dipakai dan terjemahnya sudah begitu. Nah, kalau saudara perhatikan, Jonathan Purnomo itu hanya sekedar membuat pernyataan yang tanpa data, nihil data sama sekali. Sekalipun misalnya dia menyebutkan tulisan Origen ya, tapi dia tidak menampilkan kalimat Origen tersebut. Lalu misalnya di halaman berapa Origen mengatakan demikian? Apa benar Origen memaksudkan apa yang dia sampaikan itu diambil dari teks Bizantin? Benarkah tidak? Kan ini mesti diteliti lebih jauh lagi. Itu tidak ada sama sekali. Saudara ingat ya, saat Jonathan Purnomo bersanding dengan Joshua Tewu, mereka live bersama itu, lalu Jonathan Purnomo juga memberikan 3 tulisan dari ahli perjanjian baru, Kurt Arlang, F.F. Bruce, dan juga Bruce Metzger. Tetapi setelah dicek, Jonathan Purnomo sama sekali tidak memberikan halaman berapa kalimat ketiga ahli perjanjian baru yang dikutip itu. Tidak ada dia berikan halamannya. Dan terbukti, Jonathan Purnomo di situ telah melakukan kebohongan publik karena rupanya ketiga ahli perjanjian baru itu tidak memaksudkan demikian. Sama juga ya seperti ketika Jonathan Purnomo mengatakan teks Bizantin itu dikanonkan di Hippo dan Kartago. Itu juga hoax. Dia tidak menampilkan rujukan literatur. Dan kebohongan Jonathan Purnomo kembali dia pertontonkan pada saat ini di video terbarunya itu. Ketika dia memaksa Origen, menarik Origen untuk bersama-sama dengan dia. Jadi, dia yang sudah berbohong itu ingin menutupi kebohongannya tersebut dengan kebohongan berikutnya. Jadi kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Nah, masa saudara mau percaya dengan orang yang semacam demikian? Saudara nggak perlu percaya orang seperti itulah. Orang yang suka melontarkan hoax, kebohongan-kebohongan seperti itu, nggak perlu kita percayai. Nggak perlu kita ikuti. Saya heran sekali ada begitu banyak orang yang tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir kritis, sekedar membeo saja, mengekor saja kepada Dr. Jonathan Purnomo. Walaupun secara terang benderang dia sudah salah. Kenapa harus terus diikuti orang seperti itu? Oke, sekarang saya akan tunjukkan data literatur ya. Mengapa saya percaya bahwa klaim Jonathan Purnomo bahwa Bapak Gereja ya Origen itu sudah mengutip teks Bizantin sebelum kemunculan Kodeks Sinaiticus. Dia bilang kata 100 tahun sebelum Sinaiticus ada, Origen sudah menggunakan Bizantin. Nah, saya akan buktikan bahwa itu adalah klaim kosong melompong yang seharusnya saudara jauhi dan tinggalkan. Jangan ikuti
Yonatan Purnomo. Ya. Jadi saya akan menggunakan literatur untuk membantah Yonatan Purnomo yang nihil literatur. Pertama, kapan itu teks Bizantium muncul? Ini sudah dibahas di dalam live kami, 2 live kami bersama dengan teman-teman di Asosiasi Apologis Indonesia. Tapi saya akan sedikit merangkum atau menambahkan beberapa hal. Misalnya, Daniel Wells ini adalah seorang ahli perjanjian baru, ahli kritik tekstual, tersohor ternama di abad modern ini. Dia dari Dallas Theological Seminary. Dia berkata begini, "In fact, as far as the extant witnesses reveal, the majority text did not exist in the first 4 centuries." Faktanya, sejauh yang diungkapkan oleh para saksi yang masih ada, teks mayoritas itu tidak ada pada 4 abad pertama. Ini dari buku Wells di dalam The Majority Text, Theory, History, Methods, and Critique di halaman 209. Atau kalau saudara tidak memiliki tulisan daripada Wells ini, saudara bisa langsung pergi kepada bible.org. Ini saya tampilkan di sini linknya, yang berjudul Majority Text and the Original Text, Are They Identical? Ini tulisan yang bagus sekali daripada Daniel Wells. Saudara bisa langsung klik di sana kalau saudara tidak memiliki tulisan daripada Wells ini. Itu sebab Daniel Wells memberikan diagram persebaran manuskrip Yunani, termasuk juga keluarga teks di dalam sepanjang abad. Kalau saudara melihat teks Alexandrian itu pertama kali muncul itu abad yang kedua. Jadi sangat dekat dengan autograf. Kemudian itu dia menjadi teks yang mayoritas itu pada abad yang ketiga. Lalu di abad keempat dan seterusnya sampai abad yang ke-9. Kemudian teks Western ya, Western text. Ini teks barat. Itu memang manuskripnya sangat sedikit. Walaupun dia muncul di abad yang ketiga, dia lebih muda 1 abad ketimbang Alexandria. Lalu yang ketiga, teks Bizantin. Nah, teks ini yang paling muda menurut Daniel Wells karena dia baru muncul di abad yang ke-5. Ini ya. Dia baru muncul di abad ke-5. Kemudian berkembang di abad yang ke-6 dan menjadi mayoritas nanti pada abad yang ke-9. Jadi, menurut Wells, ketiga teks ini yang paling duluan, yang paling tua itu adalah teks Alexandrian karena dia muncul di abad yang kedua. Bandingkan dengan klaim daripada Yonatan Purnomo mengatakan, oh teks Bizantin sebetulnya sudah muncul, sudah dikenali oleh gereja mula-mula, sudah ada di gereja mula-mula katanya. Sudah digunakan oleh Origen dan sebagainya. Sementara menurut data yang kita dapatkan dari para scholar ya, bukan hanya dari Daniel Wells, sebentar saya akan memperlihatkan saudara ahli-ahli perjanjian baru yang lainnya, itu mengatakan bahwa Bizantin justru yang termuda di antara ketiga family text ini. Ini dari tulisan Daniel Wells, The Majority Text and the Original Text, Are They Identical? Atau saudara bisa klik link yang sudah saya berikan tadi itu ya, kalau saudara tidak memiliki tulisan ini. Jadi, Bizantin itu baru muncul di abad yang ke-5 dan menjadi teks yang mayoritas nanti abad yang ke-9. Oleh sebab itu, kita tidak bisa setuju dengan Yonatan Purnomo bahwa Bizantin itu ternyata lebih tua daripada Alexandrian. Kemudian, saya mengambil tulisan daripada Christopher Luty, dia berkata begini, memang karena kebanyakan manuskrip papirus, ya, manuskrip tertua dari Perjanjian Baru, mewakili teks Alexandria, para ahli sekarang dapat mengatakan dengan kepastian objektif mutlak bahwa jenis teks Alexandria harus diberi penanggalan pada awal abad kedua. Artinya, hanya beberapa tahun setelah autograf. Jadi sama dengan Daniel Wells tadi, ya, abad yang kedua. Ini hanya beberapa tahun setelah autograf, naskah atau tulisan asli oleh para rasul tersebut. Karena ini masalahnya, tidak mengherankan jika teks Alexandria dapat dianggap sebagai teks terbaik, paling setia dalam melestarikan aslinya. Nah, ini dari buku Sejarah Penyalinan Kitab Suci Perjanjian Baru, penerbit PBMR Andi, halaman 44. Tulisan yang saya bold warna biru ini ya, yang mengatakan teks terbaik dan paling setia dalam melestarikan aslinya, yaitu teks Alexandria itu, dikutip oleh Christopher Luty di dalam tulisannya Bruce Metzger, yang berjudul A Textual Commentary on the Greek New Testament, second edition, tahun 1995, halaman yang kelima. Saudara bisa cek di buku tersebut, Bruce Metzger itu halamannya jelas dicantumkan di sini. Nah, jadi menurut Metzger dan Christopher Luty, jelas sekali ya bahwa dengan sebuah kepastian yang objektif, mutlak,
bahwa jenis teks Alexandria itu harus diberi penanggalan awal abad yang kedua. Jadi dia lebih tua daripada Byzantine text. Hanya beberapa tahun setelah autograf. Oke, sangat dekat dengan autograf. Jadi kalau dikatakan oleh Yonatan Purnomo bahwa Bizantium itu mencerminkan autograf tanpa salah, itu salah total. Justru yang lebih mendekati autograf itu adalah teks Alexandrian, karena dia muncul hanya beberapa tahun setelah autograf. Selanjutnya, Christopher Luthi di dalam buku yang sama, yang Sejarah Penyalinan Kitab Suci Perjanjian Baru halaman 46, dia berkata, tidak ada satupun manuskrip dengan teks Bizantin yang sangat tua. Tidak ada. Faktanya, sebagian besar manuskrip Bizantin ditulis antara abad ke-10 dan 14. Jadi, menjadi mayoritas teks itu kan abad ke-9, 10 dan 14, itulah sebagian besar manuskrip Bizantin. Dan teks Bizantin tertua adalah Unisial A, ditulis pada abad ke-5, ini yang paling tua di abad yang ke-5. Dan Ansial ini hanya memiliki teks Bizantin untuk keempat Injil. Sekalipun teks Bizantin itu muncul abad yang ke-5, tapi dia belum lengkap, belum seluruh kitab Perjanjian Baru. Tapi hanya untuk keempat Injil menurut Christopher Luthi. Ini ada di halaman 46. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti yang dikatakan oleh Yonatan Purnomo, dia mengatakan bahwa Origen sudah mengutip Bizantin 100 tahun sebelum Sinaiticus. Sekarang pertanyaannya, apakah bapak-bapak gereja awal atau gereja mula-mula itu menggunakan teks Bizantin? Benar tidak pernyataan Yonatan Purnomo? Tadi saya sudah memberikan jawabannya dari Daniel Wallace, Bruce Messier, dan sebagainya, Christopher Luthi, bahwa itu tidak benar karena Bizantin itu baru muncul di abad yang ke-5 atau paling tidak akhir abad yang ke-4. Nah, apakah benar bapak-bapak gereja sudah mengutip atau menggunakan Bizantin seperti yang dikatakan oleh si Yonatan Purnomo? Origen menggunakan Bizantin. Kita dengarkan ya. Christopher Luthi berkata begini, tidak satu pun dari bapak gereja mula-mula mengutip teks dengan tradisi Bizantin. Tidak satu pun. Memang, seperti yang dicatat Carson, tidak ada bukti yang jelas bahwa jenis teks Bizantin telah dikenal sebelum pertengahan abad ke-4. Demikian pula, seperti yang ditulis White, bapak-bapak gereja yang menulis selama abad-abad awal tidak memberikan bukti dalam kutipan mereka tentang keakraban dengan jenis teks Bizantium. Jadi baik Carson, D.A. Carson, yang ahli Perjanjian Baru yang luar biasa hebat, dan juga James White juga sepakat, tidak ada bapak-bapak gereja yang menulis, mengutip di abad-abad awal dengan menggunakan teks Bizantin. Kemudian, hal ini tentu saja tidak mengherankan ya. Gereja mula-mula tidak menggunakan teks Bizantin karena teks tersebut tidak ada. Mereka menggunakan teks Alexandria karena teks itu mencerminkan autograf aslinya. Jadi, apanya yang mau dikutip? Yonatan Purnomo bilang Origen mengutip Bizantin sebelum kemunculan Alexandria, 100 tahun sebelum Sinaiticus. Apa yang mau dikutip? Lawang teks Bizantin itu baru muncul pertengahan abad yang ke-4 seperti dikatakan Carson, atau muncul di abad yang ke-5. Apa yang mau dikutip? Lawang teksnya itu belum ada. Dan kalimat yang saya berikan warna biru itu ya, tidak, kalimat Carson itu ya, tidak ada bukti yang jelas bahwa jenis teks Bizantin telah dikenal sebelum pertengahan abad ke-4. Itu dikutip dari buku D.A. Carson yang berjudul The King James Debate, Grand Rapids, 1979, halaman 44. Saudara bisa cek. Kemudian kalimat yang saya beli warna merah, kutipan tulisan daripada James White itu, ya, dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja yang menulis selama abad-abad awal tidak memberikan bukti dalam kutipan mereka tentang keakraban dengan jenis teks Bizantin. Itu dikutip oleh Christopher Luthi di dalam tulisan James White di The King James Only Controversy, Grand Rapids, 2009, halaman 197. Silakan Dr. Yonatan Purnomo mengecek tulisan-tulisan ini, halamannya jelas, terpampang di sini, tidak seperti Anda ya, yang hanya sekedar melontarkan judul buku, tapi tidak mencontohkan halaman, dan ternyata setelah dicek itu hoax semua. Nah, kemudian memang ada upaya membuktikan bahwa bapak-bapak gereja awal abad kedua, ketiga, sudah mengenal teks Bizantin, seperti yang dikatakan oleh Yonatan Purnomo itu. Tetapi, Gordon Fee, lagi-lagi dia adalah profesor Perjanjian Baru ternama di dunia. Dia telah mengkaji secara detail dan menegaskan justru adanya kesesuaian antara kutipan tulisan bapak-bapak gereja dengan critical text atau Alexandrian text dibanding dengan Textus Receptus atau Byzantine text. Sudah bisa lihat kutipannya di sini, di kalimat yang saya bold ini warna kuning ya. Ini ya ada di dalam Gordon Fee, Studies in the Theory and Method of the New Testament Textual Criticism.
halaman 186. Silakan dicek ini ya. Jadi dalam hal ini, ketika Yonatan Purnomo mengatakan bahwa teks Bizantin sudah digunakan di abad-abad awal, 100 tahun sebelum Sinaiticus, sudah dikenal oleh gereja mula-mula, maka pada saat dia mengatakan itu, dia sedang melawan para raksasa perjanjian baru, para ahli perjanjian baru, para ahli kritik tekstual ternama di dunia, seperti Bruce Metzger, Daniel Wallace, D.A. Carson, Profesor Gordon Fee, James White, bahkan seorang scholar yang sudah agnostik, seperti Bart Ehrman, yang juga seorang ahli kritik tekstual, murid daripada Metzger sendiri, juga tidak sependapat dengan Dr. Yonatan Purnomo. Sehingga, saudara mau lebih percaya yang mana? Para ahli perjanjian baru yang sudah saya sebutkan tadi itu, ataukah Yonatan Purnomo yang baru saja selesai S3, lalu mendadak teriak-teriak ya, saya sudah selesaikan terjemahan Alkitab saya. Terjemahan Alkitab saya ini sesuai dengan naskah aslinya, sesuai dengan autograf, tanpa kesalahan. Terjemahan-terjemahan yang lain, termasuk Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak kanon semua dan memiliki ribuan kesalahan. Saudara mau percaya yang mana? Para ahli perjanjian baru, para raksasa perjanjian baru yang sudah saya sebutkan tadi, ataukah Dr. Yonatan Purnomo? Pilihan ada di tangan Anda, saya tidak akan memaksakan saudara, terserah saudara.